kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Dalam keputusasaan Tuhan selalu hadir. Dalam kebimbangan Engkau selalu menguatkan kami. Bahkan dalam kelemahan kami sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar itu Tuhan. Itu sebabnya sore ini kami berbakti. Kami merasa bahwa panggilan itu bukan datang dari seorang pendeta. Panggilan itu datang daripada Roh Allah yang memanggil kami untuk berkumpul, untuk berterima kasih dan beri hormat yang tinggi kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kami telah memuji-Mu, kami telah memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami, dengan ibadah kami. Sekarang saatnya Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Setiap orang yang mendengar, baik di dalam gereja maupun yang mengikuti live stream ini, Tuhan berkati internet, Tuhan berkati suara hamba-Mu, Tuhan berkati sound system. Setiap orang yang dengar kebenaran dapat dipulihkan dan dapat menjadi orang yang terus mengasihi Tuhan hari lepas hari. Siapapun dia, kami orang muda, orang tua, kami mau berdiri sebagai orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Berfirman Tuhan, sore ini hati kami sudah siap dengan sukacita ingin dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa sambut firman-Mu sore hari ini. Setiap ada yang benar-benar siap dengan sukacita, siap dengan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Salam. Alangkah indahnya karena kita sore hari ini berkumpul sekali lagi untuk menyembah Tuhan. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah dengar firman Allah. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau kita baca ayat yang terakhir, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, tema kita sore hari ini adalah lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya pada Allah. Sekali lagi, lakukan yang terbaik dan serahkanlah hasilnya pada Allah. Ayat tadi dikatakan bahwa segala persekutuanmu dengan Allah apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Selalu ada hasil untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan bagi Tuhan, sekecil apapun ada hasil. Saudara tahu bahwa apapun yang saudara lakukan, saudara mau beri banyak atau sedikit, khusus saudara merasa saudara memberi paling sedikit sekalipun, Alkitab bilang selalu ada hasil yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada amin. Karena itu saya berterima kasih kepada saudara yang punya orang tua, yang memberi anak-anak saudara untuk melayani Tuhan di altar Tuhan bersama saya di tempat ini. Saya beri hormat kepada saudara karena apapun yang kau lakukan bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Selalu Tuhan akan kasih hasilnya. Ada amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari akan lebih mudah kita memahaminya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi begini, 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudara, oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Saudara ini, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Saudara-saudaraku yang diberkati, tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Anda mau main keyboard kah, Anda mau main drum kah, Anda mau main bass kah, Anda mau nyanyi kah, Anda penerima tamu kah, Anda ambil persembahan kah, atau Anda seorang pendoa syafaat, menurut Alkitab ini apa saja yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak ada yang percuma. Masalahnya Tuhan ini begini sederhananya. Kalau khotbah saya sederhana begini, apapun yang kita lakukan Tuhan sedang tunggu dengan kadonya, dengan berkatnya, dengan kasih karunia-Nya. Dia sudah sedia untuk saudara. Tetapi setan tahu bahwa
Apa yang Anda kerjakan akan menghasilkan, akan dibalas oleh Tuhan. Itu sebabnya ayat ini dimulai indah. Saudara, kalau saudara mundur kembali ke ayat tadi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Saudara-saudara, masalahnya kenapa kita tidak mendapatkan hasil terakhir dari Tuhan? Karena tadi kita kurang teguh. Karena itu, saudara-saudara, apa yang saya maksud dengan lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya pada Tuhan. 3 hal yang harus Anda lakukan untuk Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati. Saudara-saudara harus punya komitmen dalam mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara dan saya harus pertama tetap kuat untuk bertahan di dalam Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, pertama tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Orang yang mau dapat hasil adalah orang yang kuat hari ini. Orang yang harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena setan tahu apa yang Anda akan raih di depan sana. Setan tahu orang-orang muda, Tuhan akan memberi Anda berkat yang luar biasa. Setan tahu orang-orang muda, Tuhan sedang merencanakan hal-hal dahsyat. Tetapi di tengah jalan, Alkitab bilang, kenapa dikatakan bahwa kamu harus kuat, kamu harus teguh? Karena setan tahu orang yang tidak teguh, orang itu mundur. Pada waktu orang itu mundur, maka dia tidak dapat apa-apa. Mari kita baca ayatnya. Saudara-saudara, karena itu saudara perhatikan ayat ini sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan apa? Goyah. Kenapa jangan berdiri teguh? Kenapa jangan goyah? Karena ini tadi, apa yang mau kerjakan bagi Tuhan, ada hasil. Seorang pelari terkenal ketika berlari, saya lupa namanya. Dia berlari dan akhirnya di tengah jalan kakinya cedera. Dia coba memaksakan diri, tidak bisa. Nanti saudara lihat di YouTube, saya lupa namanya. Lalu papanya turun ke arena pertandingan. Semua panitia melarang, tapi papanya bilang, saya harus menopang anak saya. Lalu dia pegang anaknya, lalu anaknya dengan tertati-tati. Pertama dia mengatakan, Papa tidak usah, saya mau berlari. Kakinya makin parah, kakinya pakai. Orang terus berlari. Dia seorang pelari yang jago luar biasa. Tapi hari itu dia dengan kaki pincang, kaki yang sangat kesakitan. Di video itu dia sangat kesakitan. Papanya menopang dia sampai finish. Dan pada akhirnya orang berkata begini kepada dia, kenapa engkau masih berlari? Bukankah engkau bisa berhenti di tengah jalan dan itu sah? Anda mundur dengan sedih, kenapa memaksakan diri? Kaki sakit. Kan kalaupun engkau paksa tidak dapat suara. Bahkan terakhir kekorek, orang bilang kekorek pun tidak dapat. Kenapa engkau masih lari? Lalu dia bilang begini, aku diutus negaraku bukan untuk hanya jadi pemenang. Aku diutus negaraku untuk mengakhiri pertandingan. Saudara-saudara, kenapa banyak kali orang melayani Tuhan di tengah jalan, pada akhirnya dia tidak dapat apa-apa dalam hidupnya? Karena mereka gampang menyerah, tidak teguh, tidak kuat menghadapi tantangan hidup. Orang-orang yang melayani Tuhan tidak gampang. Saya kenal beberapa saudara, saya harus cerita ya, dulu puji Tuhan ya, sekarang ini gereja-gereja sudah mulai bersatu. Dulu antara satu gereja dan satu gereja tidak cocok. Jadi aliran karismatik dianggap sebagai aliran sesat. Saya masuk pada tahun 90-an, di mana ketika saya masuk dalam sebuah kegerakan orang-orang muda, dan kami hampir setiap hari kami ada di hadirat Tuhan. Maksud saya, persekutuan di manapun kami pergi. Tapi kami dapat tantangan justru dari orang-orang yang kami kasih. Papa saya termasuk menantang saya ketika saya mengikuti persekutuan doa, karena pada waktu itu memang persekutuan doa banyak yang sesat. Dan mungkin papa saya takut saya tersesat. Dia marah saya, dia tidak suka saya ikut. Tapi saya terus ikut. Dan ketika satu waktu saya berangkat ke Jawa untuk sekolah dan pulang, lalu papa saya mengatakan, sebenarnya papa tidak larang, tapi papa mau lihat betul-betulkah engkau sungguh-sungguh. Selalu ada jawaban, selalu ada karya Tuhan, selalu ada berkat yang menanti Anda ketika Anda terus kuat sampai pada akhir hidup. Saudara, ada amin. Anak-anak muda dengar, jangan hanya mau melayani 1-2 tahun. Orang tua dengar baik-baik, hidup ini hanya sekali. Dan kalau Anda tidak pakai untuk melayani Tuhan, jangan pernah menunggu atau berharap Anda dapat upah. Ada amin. Alkitab selalu bilang apa? Mereka yang setia sampai akhir yang akan dapat mahkota kehidupan. Saudaraku, hidup ini berlomba untuk apa? Semua akan kita tinggalkan. Tapi ada satu perlombaan, yaitu perlombaan surgawi. Di sanalah kita mendapatkan mahkota. Semua mahkota kebesaran kita tinggalkan di sini. Tapi pada akhirnya saudara yang menang, saudara yang kuatlah, yang tidak menyerah dengan hidup ini. Saya tahu bahwa
dalam melayani, dalam mengiring Tuhan, dalam menjadi setia kepada Tuhan. Saya tahu saudara tidak gampang, saudara bergumul banyak hal. Saya tahu beberapa saudara-saudara yang mungkin mau datang ke gereja harus bergumul dengan uang transportasi. Saya tahu beberapa orang datang ke kebaktian justru dapat tantangan. Saya kenal ada satu keluarga yang ibu itu cukup bergumul untuk datang ke kebaktian karena suaminya paling tidak suka orang itu datang ke kebaktian, selalu dan selalu. Tapi dia bilang, tetap kokoh. Pertama yang harus Anda lakukan adalah tetap berdiri kokoh, jangan goyah. Sebenarnya kata jangan goyah itu berasal dari bahasa Yunani, artinya tidak dapat digerakkan, teguh. Jadi saudara-saudara, kalau saudara lihat ada tiang cor yang dicor mati, itu adalah kata yang digunakan ameta kinetos. Oh, susah sekali. Kalau ama kuji ya gampang ya, ini akinetos, susah sekali. Tapi itu artinya tidak dapat digerakkan, teguh. Saudara lihat cor itu mau angin besar dia tetap teguh. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang teguh, saudara yang berlari sampai akhir, saudara akan dapat hasil. Ada amin. Nah, yang berikut, saudara yang kedua, yang Tuhan mau untuk saudara bisa dapat hasil dari apa yang saudara lakukan, buahnya teguh dan setia dengan Tuhan. Tapi yang kedua, tetap giat melayani Tuhan. Di dalam ayat tadi dikatakan begini, giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Kata itu tidak bilang selalu dalam pekerjaan Tuhan atau selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi dia katakan giatlah. Saudara tahu kata bahasa Indonesia giatlah. Giatlah itu berarti rajin. Tidak sebentar rajin, sebentar malas, sebentar berapi-api, sebentar turun. Tidak. Kata giat ini sedang bicara tentang sesuatu yang dikerjakan terus menerus dengan sikap yang sama. Jadi saudara-saudara, ketika saudara rajin, saudara semangat terus, maka dia bilang apapun yang kau kerjakan tidak ada yang sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya terkesan dengan seorang song leader yang pada waktu saya masih muda, belum menikah, saya senang dengan seorang negro bernama Ron Kenoly. Ron Kenoly ini terkenal dengan lagu Majesty. Kalau saudara biasa nyanyi mulia, sembah Raja mulia, itu yang membuat terkenal adalah seorang bernama Ron Kenoly. Ron Kenoly bilang begini, saudara, dalam menanggapi panggilan Tuhan untuk giat di ladang Tuhan, dia bilang begini, saya ingin menjadi seorang pelayan yang baik dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak hanya dalam hal musik, dia seorang yang jago di dunia sekuler, dia pemain musik dan penyanyi hebat. Tapi juga dalam pengalaman hidup dan pelajaran berharga yang dapat saya bagikan kepada orang lain. Dia, maksudnya Tuhan, dia berkata, dia yang Tuhan memegang saya dan bertanggung jawab terhadap visibilitas dan pengaruh yang dia izinkan untuk saya miliki. Dan jangan salah, semua ini hanya atas seizinnya. Saudara-saudara, Ron Kenoly adalah penyanyi dunia. Dia terkenal. Dia maksudnya dia punya suara emas yang luar biasa. Satu waktu dia merasa bahwa dia kepingin melayani Tuhan. Dan ketika dia melayani Tuhan, orang tidak kenal siapa Ron Kenoly. Seorang negro yang tidak ada apa-apanya. Tapi selalu dia bilang, Tuhan, saya punya prinsip hanya satu, melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Lalu dia pergi dari satu perusahaan rekaman kepada satu perusahaan rekaman hanya untuk menyodorkan lagu-lagunya. Dia serahkan ke satu perusahaan rekaman, ditolak. Dia serahkan lagi, ditolak. Dia serahkan lagi, ditolak. Terus berulang-ulang. Satu waktu dia tertidur dan dia kecewa. Dia rasa apa yang dia lakukan bagi Tuhan seperti sia-sia. Habis satu malam Tuhan bicara dengan dia, Ron, apa yang kau punya? Yang tadi dia bilang di bawah ini. Dia memegang saya dan bertanggung jawab terhadap visibilitas dan pengaruh yang izinkan untuk saya untuk miliki. Dan jangan salah, semua ini hanya atas izin. Jadi ketika dia tidur malam, dia merasa hampa. Buat apa karunia yang Tuhan kasih hebat ini? Satu malam Tuhan bicara gini, Ron, apa yang kau punya itu lebih daripada apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan rekaman sekalipun. Engkau punya suara emas, engkau punya suara yang luar biasa. Pakailah untuk melayani aku. Dan ini yang dia lakukan selanjutnya. Apa yang dia bicara? Lanjut pada slide selanjutnya. Dia bilang begini. Saya bilang lagu yang terkenal adalah Majesty. Kata giatlah berasal dari kata Yunani periseuo. Artinya begini, sangat berlimpah-limpah
Jadi bukan hanya giat, tapi giat itu di dalam dua kategori, yaitu kualitas dan kuantitas. Ada orang melakukan giat, tapi dia bisa melakukan hanya satu, yaitu kuantitas, jumlah. Senin misalnya sudah melayani, Selasa sudah melayani, Kamis sudah melayani, Jumat gitu ya. Itu masuk dalam kuantitas. Tapi ini tidak bicara kuantitas. Coba ada orang melayani hanya karena kuantitas, jumlahnya, tapi tidak ada kualitas. Saudara nyembah Tuhan, kasih yang kualitas. Saudara berdoa, kasih yang kualitas. Nanti saya tutup bahwa apa yang saudara dapat ketika saudara melakukan dengan giat, lalu saudara kasih dengan kualitas, dan saudara tunggu dia air itu luar biasa. Apa yang terjadi dengan Ron Kenoly dan beberapa artis dunia itu dimulai dari ketika mereka giat untuk Tuhan. Karena itu orang tua, orang muda dengar baik-baik, jangan pernah rasa sia-sia Anda melayani di rumah Tuhan. Ada sesuatu yang diperhitungkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi kualitas yang saudara beri dari hari lepas hari. Saudara-saudara, saya sedang melakukan satu perkara, yaitu satu, saya adalah pendeta yang sudah biasa berdoa, berkhotbah, bernyanyi, menyembah Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan menantang saya untuk sebelum saya pelayanan, saya harus belajar untuk minimal 1 jam di bawah kaki Tuhan. Saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya melihat bahwa hari-hari ini cukup kita punya pelayanan cukup diberkati oleh Tuhan. Dan kenapa? Karena saya percaya apapun yang Anda lakukan bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Nah, saudara-saudara, lanjut. Apa yang Ron Kenoly katakan itu ternyata luar biasa. Karena Ron Kenoly tadi mengatakan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa saya ingin jadi seorang pelayan yang baik dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara-saudara, itu komitmen Ron Kenoly. Nah, saya akan tutup dengan ini. Yang ketiga, apa yang Anda harus lakukan, dan biarkan hasil itu Tuhan yang kerjakan. Yang ketiga adalah tetap hidup intim, hidup dekat, hidup bersekutu, dan mencintai Tuhan. Orang-orang yang hidupnya tidak sia-sia, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, adalah mereka yang punya prinsip. Tadi apa? Satu, tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua apa? Giat di ladang Tuhan. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, kerjakan. Dan yang terakhir di sini adalah tetap hidup intim, dekat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan mencintai Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir. Dikatakan begini, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kata persekutuan itu bersekutu. Kalau saudara ingat, dulu ada Indonesia harus menghadapi para sekutu. Kalau bahasa sederhananya, dia bawa dia pun konco-konco, pertemanan dan sebagainya. Waktu saudara bersekutu, saudara ambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Tadi dia bilang sekali lagi, jeripayahmu tidak sia-sia. Pertanyaannya, jeripayah mana? Dan hasilnya apa? Gitu. Itu pertanyaan kita. Sekali lagi saya menggunakan Ron Kenoly. Ron Kenoly mengatakan begini, saat itu sungguh-sungguh menjadi titik terendah. Kenapa dia omong ini? Karena tadi dia sudah kecewa, apa yang dia dapat buat apa? Semua karunia, nyanyi yang luar biasa, tidak dihargai sama sekali. Tapi dia bilang begini, saat itu sungguh-sungguh menjadi titik terendah dalam hidup saya. Kenang Ron, tapi secinta apapun saya akan musik saya lebih mencintai Tuhan. Saya akan kembali lagi ke musik sekuler. Saya tidak akan kembali lagi ke musik sekuler, meskipun itu artinya saya tidak akan pernah bernyanyi lagi. Seorang penyanyi hebat yang terkenal dengan lagu-lagu dunia, atau dia suka lagu dunia dan orang suka, dia berkata begini, Tuhan, oke, saya setuju. Kalau ini cara Tuhan membentuk saya untuk saya mengasihi Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, saya mau bilang, saya tidak akan pernah bernyanyi lagi lagu sekuler. Tetapi itu berarti kalau saya tidak lagi bernyanyi, berarti rekaman juga tidak terjadi. Maka itu berarti saya tidak akan bisa bernyanyi sama sekali. Tapi itu yang terjadi, saya akan tetap mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya tutup dengan kesimpulan saya. Saudara sudah lakukan ini, tetap teguh setia sampai akhir hidup saudara. Yang kedua apa saya bilang? Giat dalam ladang Tuhan. Yang ketiga apa? Mencintai, mengasihi Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Pertanyaan terakhir adalah, mengapa harus kita lakukan itu? Jawabannya sudah jelas. Apa yang mau lakukan tidak ada yang sia-sia. Tetapi ini yang saya mau lakukan. Pertama, mengapa harus tetap melakukan 3 hal tadi? 1, tetap kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Yang kedua, giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. 3, tetap hidup intim dan dekat dengan Tuhan. Mengapa itu dilakukan?
Karena tadi Alkitab bilang apa? Karena jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Kata jerih payah berasal dari kata kopos. Ada orang, kalau saudara orang Sagu, tidak susah baca ini, karena ada namanya nakopo. Orang Sagu itu ada nakopo. Saya punya keponakan namanya kopo. Tapi ini bukan kopo, ini kopos. Kopos itu artinya bekerja, membanting tulang, bekerja sampai lelah. Jadi kalau sudah bilang, aduh mama, aduh capek pulang pelayanan, capek loh. Itu baru namanya kopos. Ya kalau saudara pulang masih, orang Kupang bilang apa ya? Pulang masih santai-santai, saudara masih bisa tertawa, saudara tidak lelah. Saya pikir saudara belum melayani. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau belum berkeringat, jangan makan sebelum melayani. Akhirnya saya pikir betul juga, ini yang kok dikatakan kopos. Bekerja sampai lelah, sampai letih, sampai lesu. Bukan lemah letih lesu ya. Ini sedang bicara tentang betul-betul kerja serius, kerja dengan kualitas, sampai saudara merasa lelah. Bekerja dengan bersusah payah. Nah, beda dengan kata tadi, tidak ada yang apa? Sia-sia. Kalau kata tidak sia-sia itu berasal dari kata kenos. Kenos itu artinya hampa, gagal, sia-sia. Jadi kalau kita baca kembali ayat itu berkata begini, segala jerih payahmu tidak apa? Tidak hampa, tidak gagal, tidak sia-sia, dan tidak kosong. Hidupmu tidak akan gagal, hidupmu tidak hampa, hidupmu tidak sia-sia, hidupmu tidak kosong. Ada sesuatu yang Tuhan akan isi dalam hidupmu. Entah berkat, entah masa depan, entah kasih karunia, ada saja. Tidak ada yang kosong. Anda tidak pulang dengan kosong ketika Anda melayani Tuhan. Bedanya adalah tunggu waktunya. Kalau saudara gengsi, nah ada pertanyaan. Ada orang merasa bahwa melayani Tuhan itu lebih rendah. Maaf, sering saya bilang. Ada orang berpikir melayani Tuhan lebih rendah daripada ketika dia jadi presiden, gubernur, DPR dan sebagainya. Apa benar bahwa melayani Tuhan seorang lebih rendah? Kalau saudara gengsi dan enggan melayani Tuhan dan juga merasa buang-buang waktu melayani Tuhan, mari kita lihat para artis ini. Apakah mereka merasa buang-buang waktu? Tidak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memilih melayani Tuhan dan hasilnya luar biasa. Saudara, satu, Elo. Saudara tahu Elo ini? Siapa yang tahu Elo? Rumah dia ibu. Elo ini nama aslinya adalah Marcelo Tahitoe. Seperti saya, Adoe. Bacanya Adu. Tapi sini Marcelo Tahitu. Ini kalau tidak salah papanya Ambon, mamanya Batak. Jadi dua suku yang punya suara emas luar biasa kumpul lahir yang namanya Elo. Beda dengan kita. Lahir bukan Elo yang keluar, Elek kata orang Jawa. Nah Marcelo ini sudah tahu satu waktu dia pun kerja adalah seperti Ron Kenoly, bikin lagu, kirim ke tempat rekaman, kirim lagi. Semua orang tolak, orang tidak hargai. Elo punya suara, Elo punya lagu, semua orang tolak. Satu waktu dia duduk dan dia pikir gini, Tuhan, ketika dia tidak punya kerja, dia tidak punya kegiatan, dia duduk di kaki Tuhan. Lalu ada temannya mengatakan, ayo ke gereja. Dan ketika dia ke gereja, dia mulai ambil keputusan, mulai melayani Tuhan. Dan ini yang terjadi. Apa yang dia katakan? Saya coba baca untuk saudara. Dari situ, Elo menyadari bahwa ia telah menyediakan waktunya. Ia pun mulai lebih sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gereja. Saya pernah diajak teman saya melayani di satu gereja, walaupun masih belum ada kesungguhan. Tapi di situ Tuhan ajarin saya bagaimana berserah, bagaimana setia. Dari situ dia bentuk karakter saya. Saya belajar komitmen dan bersyukur dan setia. Kondisi yang Tuhan berikan, atau di setiap bersyukur di setiap keadaan yang Tuhan berikan. Dan di tahun ketiga, perhatikan ini. Dan di tahun ketiga saya mendapatkan kontrak dari Sony Music. Di tahun itu juga saya kuliah ulas penyuka lagu rohani Allah Sumber Buah. Dia paling suka lagu Allah Sumber Buatku. Sudah tahu 3 tahun ketika dia mempersembahkan diri melayani. Dia tidak lagi urus beda tadi. Sibuk untuk daftar, untuk lamar. Tapi sudah tahu dalam 3 tahun hidupnya hanya satu, melayani Tuhan. Dan Tuhan bayar lunas. Saudara tahu, Sony Musik ini bukan
bukan tempat rekaman abal-abal. Ini Sonir musik ini satu tempat rekaman yang terbaik. 3 tahun dia melayani. Betul kata Alkitab, tidak ada yang sia-sia. Selalu Tuhan tidak balas Anda dengan kosong. Ada amin. Nah, yang berikut saudara, ada seorang saudara tahu ini namanya Doni Sibarani. Doni Sibarani adalah vokalis ada band. Saya paling suka dengan dia. Sudah suara bagus, ganteng, melayani Tuhan. Saudara tahu dia melayani apa? Ngajar sekolah minggu. Dan dia merasakan bagaimana Tuhan campur tangan dalam perjalanan musik. Ini nama siapa? Doni Sibarani. Kalau Doni Sibarani saja melayani, kasihan dengan saudara yang Doni Sipenangkut. Doni melayani, mengajar sekolah minggu. Jadi saudara-saudara jangan gengsi melayani Tuhan. Artis melayani. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara harus tahu bahwa saudara seperti artis. Artis melayani Tuhan. Amin. Orang muda, mari pakai itu saudara melayani Tuhan. Dan Doni luar biasa. Satu lagi, kalau saudara merasa bahwa sia-sia, ada seorang, mungkin saudara kenal orang ini. Saudara kenal orang ini? Siapa namanya? Saya bermulut agak susah, tapi saya coba baca. Whitney Houston. Karir Whitney dalam tarik suara sudah sejak masa anak-anak. Perhatikan bagaimana. Mas, dari kapan dia mulai menyanyi? Anak-anak. Menyanyi mulai. Kadang-kadang kita anak mulai menyanyi, kita belajar dia di depan pada musik. Sejak masa anak-anak bahkan mengikuti jejak ibunya menjadi penyanyi di gereja. Jadi saudara-saudara, Whitney ini bukan orang langsung terkenal. Tidak. Whitney ikut mamanya. Mungkin waktu mamanya pergi latihan, saudara-saudara tahu, Whitney menjadi penyanyi yang luar biasa. Mungkin dia terpengaruh berat, punya karir panjang menjadi soul gospel singer. Luar biasa. Dari kecil dia melayani, dia menyanyi. Papa mamanya tidak pernah pikir bahwa Whitney akan jadi orang luar biasa. Tapi di tangan Tuhan, mamanya boleh lupa, Tuhan tidak lupa. Dengan orang muda, saya akan tua dan lebih tua lagi. Saya sudah tua, akan lebih tua lagi, dan saya akan mati. Tapi saya mau tunggu janji ini. Ketika saya mati satu waktu kelak, nanti ketika saya mati, saudara datang di pemakaman saya karena saya sudah tua. Saya berharap saya akan dengar suara saudara cerita kepada orang di sebelah. Bapak tua ini yang mati, saya pernah dengar dia khotbah tentang Whitney. Dan saya terinspirasi, saya mau melayani Tuhan karena selalu ada hasil yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya akan lihat saudara jadi orang luar biasa. Saya akan mau lihat pemuda di tempat ini jadi orang luar biasa. Dimulai dari satu perkara yang tidak dianggap dunia, melayani Tuhan. Satu lagi, siapa lagi? Sekali lagi Ron Kenoly. Tidak pernah terpikir olehku untuk menjadi seorang pemimpin pujian. Jadi dia ini akhirnya kalau saudara lihat, penyanyi pemimpin pujian yang luar biasa, sangat berkarisma. Saya paling suka kalau dia pimpin pujian. Saudara bisa buka ini. Yang saya tahu adalah saya akan terus memuji dia dan sesuatu spesial akan terjadi. Ini yang saya paling suka, dia punya kata saudara. Dia berkata begini, saya sebenarnya bukan song leader top, tapi akhirnya Tuhan angkat. Tapi saya bukan pikir tentang song leader topnya, tapi dia bilang ini yang saya suka. Yang saya tahu adalah saya akan terus memuji dia, melayani dia, dan sesuatu spesial akan terjadi. Itu yang dia tahu waktu dia melayani Tuhan. Dia ambil keputusan tidak lagi rekaman, apapun. Dia mau nyanyi saja, dia mau nyembah Tuhan dan dia melayani. Dia bilang, tapi saya yakin sesuatu akan terjadi. Persis seperti 1 Korintus 15:58 berkata, apapun yang dikerjakan pasti akan ada hasil. Itu yang dia pakai. Dia tahu bahwa akan ada hasil. Kapan? Dia tidak tahu. Dan akhirnya dia juga bicara begini. Saudara-saudara, satu lagi, slide lagi. Saudara-saudara, saya suka dibilang gini. Akhirnya dia ambil kesimpulan gini. Saya tidak pernah memiliki seorang manajer. Saya tidak punya promotor atau agen perantara. Semua ini adalah hasil karya dari Tuhan yang berdaulat. Semua ini adalah musiknya Tuhan dan agendanya Tuhan. Tuhan yang buat agenda bagi dia. Tuhan yang akan buat agenda bagi saudara. Tuhan yang akan bikin agenda masa depan saudara.
Tuhan yang akan bikin agenda terbaiknya saudara pada waktu saudara memilih untuk melayani Tuhan. Dan Ron menjadi terkenal luar biasa seluruh dunia. Sebelum Hillsong muncul, sebenarnya mereka ini yang terkenal. Ron Kenoly. Dan salah satunya adalah Don Moon. Kalau saudara baca Don Moon, God will make a way. Tuhan buka jalan pada saat dia ada jalan. Don Moon dan Ron Kenoly adalah penyembah yang luar biasa. Mereka tidak pusing, tapi mereka selalu berkata, selalu ada hasil. Mereka yang melayani Tuhan. Amin. Kalau masih ada, kasih keluar lagi. Kesimpulan saya suka dengan judul saya sendiri. Saya tadi coba download dan saya dapat satu gambar. Dan kiranya gambar ini memberi pesan kita jelas. Lakukanlah yang terbaik dengan apa yang kamu punya. Lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Hari ini Anda berdoa, hari ini Anda melayani, hari ini Anda jadi singer, hari ini Anda jadi pemain musik. Pendetamu tidak kasih apa-apa. Mungkin orang tidak bisa katakan Anda terima kasih, tapi saya mau bilang, Bapa di surga sedang menulis satu persatu apa yang kau kerjakan. Tunggu waktunya, genap waktunya, dia kasih hasilnya untuk saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Pulang bawa semangat ini, pulang bawa spirit ini, bahwa saya akan melayani Tuhan sampai Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, ibu bapak sekalian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Layani Tuhan, tetap dekat Tuhan, dan tetap kuat di dalam Tuhan.